Pada hadits Bukhari 3113, Baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengatakan Hajar tetapi menyebutnya dengan Ummu Ismail atau ibunya Ismail. Namun sangat disayangkan apabila sejarawan dan ilmuwan Islam tetap masih mengikuti kisah Israeliat yang korup. Dan lalu menerjemahkan Hagar menjadi Hajar atau Siti Hajar. Bukti keturah adalah Hagar dalam Torah. Silakan subscribe, like dan share untuk mendukung kajian Ilmu Mal. Selamat menyaksikan. Bagian 1. Bukti kerancuan. Pada Kejadian 21:14. Dalam perikop Kejadian 21:8-14, tersurat dan tersirat terjadi kejanggalan, yaitu sebagaimana berikut. Kejadian 21:8 bertambah besarlah anak itu dan ia disapi, lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapi itu. Kejadian 21:9 pada waktu itu Sarah melihat, bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu bagi Abraham, sedang main dengan Ishak, anaknya sendiri. Kejadian 21:10 berkatalah Sarah kepada Abraham, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya. Sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak. Kejadian 21:14 keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar, kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Bersheba. Rangkaian dari kisah ini menunjukkan bahwa Hagar memiliki anak lagi dari Nabi Ibrahim karena 1. Tidak ada disebutkan nama Ismail. Pada Kejadian 21 ayat 8 sampai dengan 14 tidak ada disebut nama Ismail dan hanya disebut anak yang dilahirkan Hagar. Sementara nama Ishak disebutkan, yang jelas anak dari Sarai satu-satunya. Begitupun pada teks Ibrani Sefaria Genesis 21:8 SD 14 tidak ada disebut nama Ismail. 2. Hagar menggendong anaknya. Kejadian 21:14, ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Disinilah letak kerancuannya, apabila yang digendong adalah Ismail, maka adalah tidak masuk akal karena usia Ismail dan Ishak berselisih 14 tahun, belum ditambah usia sapi. Menurut tradisi Yahudi, usia sapi adalah 2 hingga 4 tahun. Jadi apabila saat Ishak disapi, maka usia Ismail adalah 16 hingga 18 tahun. Bagaimanakah mungkin seorang anak berusia 16 tahun digendong ibunya? Maka agar tidak menjadi kerancuan dan kegagalan logika kitab suci, mau tidak mau untuk dapat memaknai ayat ini ada 2 alternatif yang dapat dilakukan, yaitu 1. Merubah ayat, karena sudah terlanjur biasa merubah ayat kitab demi menyelamatkan keyakinan. 2. Tidak merubah ayat dan terpaksa mengakui bahwa keturah adalah Hagar. Mau tidak mau harus mengakui bahwa Hagar adalah keturah. Karena keturah melahirkan banyak anak dari Nabi Ibrahim. Kejadian 25:2, perempuan itu, keturah, melahirkan baginya, Ibrahim, Zimran, Yoksan, Medan, Midian, Isbak dan Suah. Maka dengan demikian anak Hagar yang sedang main dengan Ishak pada Kejadian 21:10, yang tepat adalah Zimran, Zamron, anak kedua keturah dan usianya setidaknya sebaya dengan Ishak yaitu 2-4 tahun sehingga dapat digendong oleh Hagar. Bagian 2. Bukti istri tersakiti. Pada Kejadian 21:15. Nama Keturah adalah istri dari Nabi Ibrahim yang paling misterius. Tidak seperti istri nabi-nabi lain, setidaknya diketahui tidak hanya namanya saja, tetapi setidaknya secara eksplisit maupun implisit diketahui asal-muasalnya. Sebagaimana Hagar, setidaknya diketahui bahwa ia berasal dari Mesir, Sarai adalah saudarinya Nabi Ibrahim. Tetapi bagi Keturah, tidak diketahui sama sekali asal-muasalnya. Keturah disebutkan hanya 2 kali, yaitu pada Kejadian 25:1 dan 4. Mengenai informasi tentang Keturah dalam kitab Kejadian terdapat kontroversi, yaitu 1. Istri apa gundik? Pada perikop tentang keturunan Nabi Ibrahim dari Keturah di atas, ayat 25:6 disebutkan bahwa semua anak Nabi Ibrahim di luar Ishak adalah dilahirkan dari gundik-gundiknya.
Sedangkan pada ayat sebelumnya, ayat 25:1, disebutkan bahwa Keturah adalah istri Nabi Ibrahim. Maka perbedaan istri dan gundik ini menjadi kontroversial, yang tampaknya terdapat upaya pengaburan informasi. 2. Multitafsir pada Kejadian 25:1. Kejadian 25:1. Dan lagi Abraham dan mengambil seorang istri dan namanya Keturah. Pada redaksi terjemahan tersebut sekilas tampak bermakna, bahwa Nabi Ibrahim menikah lagi dengan seorang wanita yang bernama Keturah. Multitafsir 1, kata, lagi. Pada susunan translasi kalimat di atas, kata, lagi, terletak. Di depan kalimat tidak bisa langsung bermakna menikah lagi. Kata, lagi, di depan kalimat di atas, tidak menerangkan secara langsung dari kata kerja, mengambil, yang bermakna kata kerja berulang, atau tidak bisa dimaknai, mengambil lagi, secara pasti. Maka kalimat ayat 25:1 di atas adalah sumir, multitafsir atau tidak dapat diperoleh makna yang pasti dari kalimat yang memiliki makna menikah lagi. Multitafsir 2, kata, mengambil. Pada translasi terjemahan dari Kejadian 25:1, semua seragam menggunakan kata, mengambil, to'ok, to take. Penggunaan kata, mengambil, akan memerlukan keterangan tentang status kepemilikan dari sesuatu yang diambil, agar tidak terjadi makna yang menggantung, sumir atau tidak jelas. Mengambil istri, adalah kalimat menggantung karena tidak ada penerang status kepemilikan dari objek yang diambil. Sehingga penggunaan kata, mengambil, pada terjemahan Kejadian 25:1 sulit dipastikan maknanya, apakah mengambil istrinya atau menikah. Dan secara harfiah pun teks Ibrani waikah isah atau mengambil istri tidak sama dengan menikah atau lehihaten. Maka adalah rancu apabila digunakan kata weikah atau mengambil untuk mengganti kata menikah. Karena kata menikah adalah proses ritual penting deklarasi untuk menjadi status istri, wife. Dengan adanya berbagai kerancuan penafsiran pada Kejadian 25:1. Maka akan dikaji ulang berdasarkan leksikon konkordannya agar diperoleh kepastian dari makna penafsirannya. Kata Yausaf, H3254, yang diletakkan pada awal kalimat. Berdasarkan konkordannya diperoleh arti yang relevan yaitu kata, selanjutnya. Kata Lokah, H3947, berdasarkan konkordannya, memiliki arti yang seragam secara umum yaitu, mengambil. Frasa is, H802, berdasarkan konkordannya, adalah frasa dari akar kata SH376 atau dari akar NOS H582 dari akar AWNASH H605. Kata SH376 adalah bentuk feminin dari objek yang berarti istri atau wanita. Dan suku kata SAU berasal dari akar kata NOS H582 dan dari akar AWNASH H605. Kata AWNASH H605, yang memiliki arti relevan adalah rasa melankolis, frustasi, sakit, hati, menyedihkan. Maka akar kata AWNASH H605 inilah yang menjadi kunci pembuka makna misteri ayat ini. Kata Anas telah menerangkan kata SH376 yang berarti istri atau wanita. Sehingga frasa Isyal H802, secara korelasi konteks bermakna istri atau wanita yang merasa sedih, tersakiti, melankolis. Maka susunan makna kalimat dari Kejadian 25:1 berdasarkan kajian konkordannya adalah, selanjutnya Abraham mengambil istri yang tersakiti yang bernama Keturah. Dari susunan makna tersebut tampak, bahwa apabila wanita yang diambil oleh Abraham adalah seorang istri yang tersakiti. Kata, istri yang tersakiti, adalah bentuk keterangan dari status perasaan dari istri yang diambil oleh Abraham. Dan berdasarkan fakta korelasi dari kitab Kejadian, wanita yang disebutkan Buddha atau gundiknya Abraham yang jelas mengalami tersakiti adalah Hagar. Hagar yang jelas melahirkan anak untuk Nabi Ibrahim, dikisahkan ditindas oleh Sarah, Kejadian 16:6 hingga ia melarikan diri, dan kemudian Hagar diusir dikisahkan pada Kejadian 21:14. Maka wanita yang bernama Keturah ini tidak lain adalah Hagar itu sendiri. Karena apabila Keturah ini bukan Hagar, lalu apa pentingnya informasi tentang status perasaan wanita yang dinikahi Abraham? Di mana informasi tersebut membutuhkan keterangan tambahan berupa pelaku atau penyebab tersakitinya Keturah, hal yang hanya bisa dijawab apabila ia adalah Hagar. Sehingga makna dari Kejadian 25:1 adalah, Abraham menjemput istrinya yang tersakiti dan melarikan diri atau terusir yang bernama Keturah. Artinya Hagar atau Keturah adalah istrinya Abraham. Hagar artinya foreign atau luar negeri atau orang asing.
Jadi Hagar adalah sebuah julukan bukanlah nama seseorang, karena memang ia berasal dari negeri asing yaitu Mesir. Sedangkan Keturah adalah sebuah nama yang artinya dupa atau kemenyan yang bermakna wangi. Penggunaan julukan Hagar dan menghadirkan Keturah sebagai sosok yang berbeda adalah manipulasi pengkaburan pada sebuah kitab suci. Tidak mengherankan, dengki waris turun-temurun ribuan tahun, yaitu penyakit menular dari orang-orang yang menulis kitab dengan tangannya dan kemudian berkata ini dari Allah, Quran Surah Al-Baqarah 79. Maka tidak terbantahkan lagi bahwa Keturah adalah Hagar. Bagian 3. Bukti pendukung, Bereshit Rabbah. Pada Bereshit Rabbah 61:4 disebutkan oleh Rabbi Dostai ben Rabbi Yanai atau Rabbi Janai pada abad ketiga. Ia mengatakan bahwa Keturah itu adalah Hagar. Rabbi Dostal mengatakan bahwa Abraham mengambil kembali istrinya dan melahirkan anak-anaknya lagi. Dan kemudian Keturah melahirkan kembali 6 anak dari Nabi Ibrahim. Otoritas Rabi Yahudi sebagai pemegang kitab Taurat, Tanah apalagi hidup pada abad ketiga tentu penafsirannya lebih valid daripada para penafsiran konsili. Bagian 4. Bukti pendukung, Hadits Rasulullah. Pada Hadits Bukhari 3113, Baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengatakan Hajar tetapi menyebutnya dengan Ummu Ismail atau ibunya Ismail. Namun sangat disayangkan apabila sejarawan dan ilmuwan Islam tetap masih mengikuti kisah Israeliat yang korup, dan lalu menerjemahkan Hagar menjadi Hajar atau Siti Hajar. Bagian 5. Bukti pendukung, Keturah, Hagar, adalah seorang putri. Rabbi Shimon Bar Yochai pada tahun 160 Masehi menuliskan pada Midrash Rabbah yaitu kisah tradisi Yahudi berdasarkan Taurat, menjelaskan tentang status Hagar berikut. Hagar adalah putri Firaun. Abimelekh diserahkan kepada Sarai sebagai penebusan dari tulah yang terjadi di kerajaannya. Putri Hagar adalah putri kesayangan Firaun. Abimelekh menyerahkan putrinya dengan dasar bahwa lebih baik apabila mengabdi bersama keluarga Nabi, daripada keluarga atau suami keluarga yang bukan berstatus Nabi. Begitulah bentuk kesalehan dari Raja Abimelekh yang menempatkan derajat kenabian di atas status kebangsawanannya. Dan tentu perkataan Abimelekh saat itu tersaksikan, perkataannya merupakan perintah dari raja dan seorang ayah, dan dapat disamakan sebagai bentuk akad dari walinya, untuk mengikat kekerabatan atau pernikahan. Dan pernyataan demikian tidaklah menghapus status kebangsawanan dari Putri Hagar, juga pula tidak menurunkan status sosialnya. Status dari Putri Hagar, Hajar ini sangat digelapkan dan ditutup rapat kebenarannya dalam kitab Kejadian, dan dicitrakan dengan status budak yang merendahkan harkat martabatnya. Karena status budak dalam budaya kuno adalah seorang tidak merdeka, yang diperjualbelikan atau karena tawanan perang. Perendahan karakter terhadap Hagar secara beruntun tidak berhenti pada status budak atau disebut sebagai gundik, bahkan penamaan pada Hagar itu sendiri. Bagian 6. Keturah, Hagar, kembali sebelum Sarai wafat. Berdasarkan bahasan pada bagian 1 video ini disebutkan Hagar pergi menggendong anaknya selain Ismail saat bersama Sarai ketika menyapih Ishak anaknya. Penjemputan Keturah, Hagar, oleh Nabi Ibrahim pada Kejadian 25:1 tampaknya terjadi ketika Keturah setelah melarikan diri kembali ke kerajaan ayahnya di Kerma Misrahim, Mesir Hulu, sebagaimana video seri ini bagian 6. Maka dengan demikian Nabi Ibrahim pergi menjemput Keturah ke kerajaannya di Kerma Misrahim. Dan kemudian Keturah pulang kembali bersama Nabi Ibrahim dari Kerma Misrahim. Keturah kemudian melahirkan anak keduanya yang sebaya dengan Ishak. Dan kedua anak ini bermain bersama. Maka dengan demikian disimpulkan bahwa Kejadian 25:1, Nabi Ibrahim menjemput Keturah, Hagar, pada saat Sarai masih hidup. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.